Oke. Ya, oke, silakan Bu. Mulai untuk membaca surat Luqman ayat 12 sampai 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق Oke, baik ya. Terima kasih Bu Aisyah sudah membaca Al-Quran ya dengan bagus ya, meskipun pelan ya. Oke, selanjutnya silakan Ibu Aisyah untuk menulis surat pendek ya. Yang apa, Ibu Aisyah, apakah hafal surat Al-Ikhlas? Insyaallah. Nah, kalau itu silakan ditulis surat Al-Ikhlas ya di kertas dengan spidol nanti biar tulisannya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesai ditunjukkan ke kamera Bu ya.
Bapak mohon izin, kelihatan kah Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Agak geser ke mana? Ya, ke kanan ya, ke kiri ya. Oke, boleh. Allahus somad. Naik, Bu, dinaikkan. Lam yalid walam yulad. Naik lagi. Naik lagi, naik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ahadun ini tanwin ya. Nggih, Ya, ahadun. terasa sudah bagus tulisannya, ya hanya beberapa kekurangan harokat aja, yang mestinya tanwin, domah ta'ahadun ya. Nggih, Malam yakulau kufuwan ahadun, nah gitu. ahadun. Itu baru untuk manda apa. Nanti sudah bagus ya. Oke, selanjutnya silakan Ibu untuk mempraktekkan ya pembelajaran yang model PJBL, Bu. Siap, Bu ya. Insyaallah. Pembelajaran PJBL, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bertemu kembali kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat. Nana sekalian, pada pertemuan hari ini menyambung dari bahasan kita minggu lalu terkait sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan dan diberikan kemanfaatan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, pertemuan pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bahwa peserta didik mampu membuat poster terkait dengan pemaknaan sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok kecil. Untuk itu, masing-masing sudah duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sebelum kita memulai, coba Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu poster? Saya, Bu. Baiklah, Ahmad. Menurutmu apa itu poster? Poster itu adalah karya seni menggabungkan dari beberapa gambar juga kalimat sehingga membentuk suatu karya seni yang menarik dan membuat dan menimbulkan apresiasi bagi orang yang melihatnya. Bagus. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Sama, Bu. Oke, kalau begitu mari kita mulai bekerja dalam kelompok masing-masing. Dan penilaiannya untuk kegiatan ini adalah yang pertama mengenai persiapan. Apakah dalam kelompok ini sudah terjadi musyawarah, artinya menentukan bentuk apa yang nanti akan dibuat. Kemudian pada pelaksanaan, apakah semua bahan dan alat sudah siap? Dan ketua kelompok apakah sudah membagi masing-masing dari temannya mendapat tugas. Dan yang terakhir adalah finishing, di mana hasil dari kerja kelompok tadi menghasilkan benda baru atau artinya karya baru yang bisa dilihat, dinikmati, dan diapresiasi. Nah, kemudian mari kita mulai melakukan kerja kelompok. Setelah itu, kalian akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Mulai dari kelompok A, silahkan. Kelompok B, dan kelompok C. Nah, anak-anak sekalian,
menurut kalian, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Bahwa kalian mampu membuat poster terkait pemanaan sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saya, Bu. Nah, coba bahwa sholat adalah tiang agama. Maka sebagai muslim hendaklah menjadikan sholat itu sebagai pondasi hidupnya. Karena dikatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Maka kalau kita tidak melaksanakan sholat, artinya kita sendiri yang meruntuhkan agama. Anak-anak, mari tepuk tangan atas hasil kerja sama kalian. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bertemu kembali di waktu yang akan datang dengan kondisi yang tetap sehat walafiat. Insya Allah bertemu kembali dengan materi mengagungkan asma Allah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aisyah yang sudah mempraktikkan ya. Tadi PJBL ya Bu ya. Nah, produk dari proyeknya tadi apa Bu? Poster, Pak. Poster ya. Poster aja, satu macam ya produknya ya. Jadi nanti masing-masing kelompok berarti bikin poster gitu ya. Mungkin poster. Ya, oke. Itulah yang project ya, punya project harus ada produknya ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya ingin mendalami terkait penguasaan Ibu tentang MA ya, modul ajar ya. Ibu kan sudah membuat MA PBL, MA PJBL, dan juga PRA 5 ya, P5 PRA ya. Nah, dalam membuat modul ajar itu kan tentu ada teori belajar yang mendasarinya, yang jadi landasan dalam penyusunan modul ajar. Ketika Ibu tadi membuat modul ajar PJBL, Project Based Learning, itu teori pembelajaran apa yang dijadikan Ibu sebagai landasan membuatan modul ajar PJBL tadi, Bu? Saya mencoba ketika membuat modul ajar PJBL itu mengambil acuan pada teori belajar konstruktivisme, Pak. Di mana Oke, konstruktivisme. Apa alasannya? alasannya adalah bahwa kita memberikan ruang kepada anak untuk memberikan gagasan, ide, dan pemikiran-pemikiran terhadap materi yang kita ajarkan. Sehingga mereka memiliki imajinasi atau pemikiran sendiri bagaimana ini membuat karya ini sehingga menarik dan menimbulkan apresiasi bagi uh, apresiasi dari orang lain terhadap hasil karya mereka. Oke, baik ya. Oke, selain teori apa konstruktivisme, itu teori belajar apa yang Ibu ketahui? Yang satunya itu kognitivisme. Kognitivisme. Terus ada lagi Satunya behaviorisme. behaviorisme. Ada lagi enggak Dan teori belajar satunya selain konstruktivisme, kognitivisme, dan behaviorisme? humanitivis humani human Huma human apa? humanitisme. Humanisme, Nah, humanisme maksudnya. humanisme. Ada lagi enggak selain itu, selain empat itu? Eh, Sepertinya mungkin ada, Pak, tapi saya lupa namanya apa ya. Cukup empat aja ya yang diingat ya. Sementara ini 4. Oke, baik. Kemudian dalam modul ajar itu kan ada tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Itu gimana? Ya. Tujuan pembelajaran Ibu rumuskan berdasarkan apa, Bu? Tujuan pembelajaran saya rumuskan dari asesmen awal, Pak. Asesmen awal. Oke. Selain asesmen awal ada lagi enggak yang menjadi dasar? Yang menjadi Berarti yang harus diacu ya, harus diacu dalam melakukan tujuan pembelajaran itu ini gitu. Ada enggak? ada dari ini pertanyaan pemantik.
Pertanyaan pemantik itu bedanya dengan asesmen awal apa, Bu? Pertanyaan Sama kan? nggih sama. Asesmen awal dengan pertanyaan pemantik itu. Nggih. Nah, ada nggak itu capaian pembelajaran yang jadi rujukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Ada pada alur tujuan pembelajaran, Pak. Alur pembelajaran sama tujuan pembelajaran itu duluan mana yang dirumuskan? Insya Allah alur dulu, Pak. Nggak terbalik, Bu. Salah ya, Pak, mohon maaf. Nah, jadi CP Nggih, itu menjadi rujukan dalam merumuskan tujuan nggih, Cep. pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, baru merumuskan alur tujuan pembelajaran. Kan gitu, Bu ya. Hmm. Nah, itu nanti bisa didalami lagi, itu Bu ya. Nah, itu baik. Yang Ibu ketahui tentang TPACK apa, Bu? TPACK itu gambaran unik di mana seorang guru eh, mengintegrasikan antara teknologi yang berkembang, Mm-mm. kemudian metode, lalu materi ajar agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Berarti ini penggunaan teknologi itu, Bu ya, dalam pembelajaran ya. Oke, selanjutnya tadi Ibu kan menerapkan project based learning. Betul, Bu ya? Nah, itu project based learning dengan problem based learning itu perbedaannya di mana, Bu? Kalau perbedaannya adalah kalau di PBL problem based learning itu eh, orientasinya apa? Maksudnya mengorientasikan siswa pada masalah. Artinya Hmm. mereka eh, diorganisasikan, dikelompokkan untuk memecahkan apa? Memecahkan masalah. Hanya sampai di situ. Artinya tidak ada produk yang dihasilkan. Sementara kalau project itu menghasilkan produk dari hasil kerja kelompok mereka. Oke, baik ya. Oke, selanjutnya dalam apa instrumen instrumen penilaian ya, itu harus dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan juga decision thinking yang disebut juga dengan apa berorientasi pada hot gitu Bu ya. Dalam pembelajaran yang berorientasi hot itu cirinya apa Bu? Cirinya di mana eh, kemampuan siswa itu dilatih ada tiga, C4, C5, C6. C4 itu saya lupa. C4, C5, C6 itu terakhir mencipta, Pak. Mengevaluasi Kalau mencipta. C4 itu tentang apa Bu? Itu Tentang tadi kemampuan apa C4? C4 itu apa ya? Mengingat, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, Menganalisis termasuk menganalisis, C4 atau C5? menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Berarti C4 tadi masuknya kategorinya apa? Kalau Menganalisis, C4 menganalisis. menganalisis ya. Iya. Berarti mulai C4, C5, C6 itu masuk kategori hot gitu Bu ya. Oke, kemudian untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran tercapai atau tidaknya itu dengan cara bagaimana Bu? Eh, Adanya perubahan tingkah laku dari siswa. Nah, Dari perubahan tidak tingkah tahu, laku itu bisa diketahui dengan apa? satu bisa dengan tes, baik kita secara lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Oke, itu dengan kalian disebut dengan asesmen itu Bu ya. Asesmen dalam Kummer itu ada berapa jenis Bu? Asesmen formatif, asesmen sumatif. Ada lagi nggak? Eh, Kalau Setahu di saya, awal itu apa namanya? kalau itu yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen Diagnostik. diagnosis atau asesmen awal gitu ya. Asesmen formatif, asesmen
sumatif. Informatif. Nah, gitu kan. Nggih. Oke, kalau terkait dengan MP ya, modul proyek P5 Pra yang Ibu susun, nah, yang sudah diupload itu bisa nggak dijelaskan bagaimana profil ya, profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin itu kayak apa itu? Nah, saya waktu itu mencoba membuat modul project P5 PPRA itu temanya temanya adalah alam semesta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Topiknya peduli sampah, bumiku sehat. Nah, apa yang ingin dicapai pada profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kemudian bernalar kritis. Mudah-mudahan tidak salah. Nah, kemudian untuk pelajar Rahmatan lil Alamin PPRA-nya bahwa diharapkan nanti mereka menjadi soleh sosial. Artinya mereka peka terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga menimbulkan rasa empati bahwa apa yang terjadi di sekitar mereka, bagaimana merasakan kalau terjadi pada diri mereka. Misalnya di kanan kiri mereka terjadi bencana dan mereka cepat tanggap. Oke, itu dengan Pak Lima Pra ya. Iya. Oke, terkait dengan PTK, Bu, ya, Ibu membuat proposal PTK itu tentang apa, Bu? Tentang masih dalam tema sholat dan zikir. Jadi penerapan metode everyone is a teacher dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pemaknaan sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan mungkar pada siswa SMP Sabilal Muhtadin kelas 7. Oke, dari judul tadi bisa nggak Ibu menyebutkan mana variabel bebas, mana variabel terikatnya? Variabel bebas itu eh, siswa kelas 7 SMP Sabilal Muhtadin. Maksudnya Siswa siswa jadi variabel bebas, Bu, siswa. maaf, maksudnya siswa SMP Sabilal Muhtadin yang terikat tadi yang SMP kelas 7-nya. Yang terikat apa variabel terikatnya? Tadi Variabel siswa terikat kelas. itu adalah variabel yang dipengaruhi, Bu, yang mendapatkan pengaruh Oh, dari variabel bebas. oh begitu. Berarti Pak kalau misalnya yang bebas tadi secara umum itu siswa SMP, berarti yang terikat tadi yang kelas 7. Begitu kok Pak pemahamannya? Pak, saya salah. Tadi dalam PTK itu kan ingin meningkatkan kan? Meningkatnya tingkatkan tadi apa, Bu, yang ditingkatkan? Pemahaman siswa terhadap pemaknaan sholat dan zikir. Nah, itu pemahaman siswa terhadap sholat itulah yang disebut dengan variabel terikat. Oh, nggih. Nah, Pemahaman itu. untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sholat dan zikir itu pakai apa? Metode atau media? Metode everyone is a teacher. Jadi medianya itu nanti mereka akan diberikan kartu kosong. Jadi masing-masing menulis pertanyaan berbeda dan itu Ya, nanti strategi atau metode everyone is a teacher itu yang disebut dengan variabel bebas. bebas. Yang Oh, diharapkan dengan penggunaan metode everyone is teacher itu pemahaman siswa terhadap sholat dan zikir itu bisa meningkat. meningkat gitu Bu ya, jangan sampai terbalik. Ya, Nah, kalau terbalik kembali. nanti salah dalam melakukan penelitian nanti dan pengukurannya. Sehingga nanti Ibu harus mengukur atau mengetes pemahaman siswa terhadap sholat dan zikir. Nggih, Nah, itu harus dites itu. nggih, Tidak bisa diamati kalau pemahaman itu, Bu. nggih. Jadi nanti setiap akhir siklus itu harus dilakukan apa namanya penilaian atau tes tadi, post tes istilahnya ya. Siklus satu post tes, selesai siklus 2 juga post tes, selesai siklus 3 post tes. Nah, sehingga hasil post tes yang mengungkap pemahaman siswa terhadap sholat dan zikir itulah nanti diolah, dibuat diagram atau apalah ya, sehingga garisnya naik atau turun. Kalau naik berarti berhasil metode everyone is teacher berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Tapi kalau
garisnya turun ya berarti tidak berhasil. Nah, gitu kan, Bu. Heeh. Oke, baik. Itu saya rasa untuk apa ujian kompre ya malam ini saya rasa sudah cukup, Ibu ya. Hmm. Ah, oke, coba selamat istirahat ya. Ya Terima bisa kasih bisa Pak di bimbingannya. jama, Assalamualaikum kemudian warahmatullahi di, wabarakatuh. oke bisa di stop recordnya ya kalau sudah kalau sudah selesai. Di stop itu yang pause ini ya Pak ya?